Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan bisa kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kita bersiaran langsung kali ini dari Masjid Jami Babul Jannah, Jalan Puri Insani 1 GDC, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan persis apa yang kita saksikan di VT awal tadi dan juga apa yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Qori'ah kita tadi berkaitan dengan rizki. Ya, jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Nah, tema yang menarik ini pemirsa akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Ustadz Fikri Haikal dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu pemirsa sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana rizki tidak akan tertukar. Kita memahami terlebih dahulu bagaimana hakikat dari rizki itu sendiri. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Haikal. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Babul Jannah, Depok, Jawa Barat. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebagaimana yang telah kita saksikan melalui VT-VT, memang sebagian kita mungkin saja ada yang bertanya-tanya, kenapa ada orang dengan mudah mendapat dan memperoleh rejeki yang berlimpah. Di sisi lain, kita lihat ada orang mendapatkan rejekinya dengan cara bersusah payah. Saudara-saudara, ukuran rejeki setiap orang sudah tentu berbeda.
Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rezeki sudah dijamin dan ditentukan oleh Allah, tapi Allah juga melihat ikhtiar, usaha, upaya yang dilakukan hambanya untuk menarik lancarnya jalan rezeki tersebut. Persoalannya, banyak di antara kita persepsinya rezeki itu cuma soal uang. Bu, persepsi kita rezeki cuma soal uang. Padahal ketahuilah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu rezeki. Enggak terukur dengan materi saja. Tapi imateri yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar. Dan itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu rezeki itu. Saudara yang hadir di Masjid Babul Jannah, ibu bapak yang menyaksikan tayangan ini di televisinya di rumah, kondisi sehat bisa menyaksikan pengajian semacam ini, itu rezeki. Tengoklah berapa banyak saudara-saudara kita yang sehat badannya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki berupa sehat oleh Allah, tapi tidak digunakan sebagaimana semestinya yang diinginkan oleh pemberi rezeki tersebut. Ilmu itu rezeki itu. Bagaimana cara mengolah rezeki ilmu? Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi tadi saya katakan bahwa Allah juga melihat dari usaha, ikhtiar, dan upaya. Yang perlu diingat bahwa dalam mencari rezeki itu bukan cuma ikhtiar zohir. Selama ini kalau kita mencari rezeki itu selalu kita tekankan pada ikhtiar yang sifatnya zohir. Bekerja keras, usaha mati-matian, mengeluarkan kemampuan yang optimal. Itu ikhtiar zohir. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin itu? Mengerjakan berbagai macam amalan ibadah, lalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang sering dilupakan nih. Banyak di antara kita yang cuma optimal dalam ikhtiar zohir, tapi lupa untuk berdoa kepada Allah, ikhtiar batin. Malah sebagian orang ada yang mengatakan begini, alah udah dah nggak usah perlu pakai doa, yang penting kerja keras, berusaha, berupaya. Doa itu cuma buang-buang waktu. Minta sama yang gak ada wujudnya. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Enggak perlu doa. Saudara ketahuilah, justru ikhtiar zohir yang kita lakukan, puncaknya adalah ikhtiar batin. Berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci suksesnya. Ngapain pakai doa? Persoalan kan bisa diselesaikan dengan usaha sendiri. Kalau ada masalah, cariin solusinya. Masalah selesai, target tercapai. Nggak usah pakai doa-doa. Orang yang semacam ini nih, dia melupakan bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya doa. Inilah yang utama. Doa itu saudara, dari ikhtiar yang sudah kita lakukan mengharapkan rezeki, doa itu adalah mengakui kelemahan, lalu juga dibalik itu puncak dari keimanan, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ikhtiar kita lakukan dengan maksimal, upaya kita lakukan dengan optimal, maka tawakal dan berdoalah mohon pertolongan Allah.
Di dalam kitab Akbarul Hamka wa Mughaffalin, Abu Al-Fadl Al-Jauzi pernah menceritakan, dulu ada orang yang kebangetan pede. Dia menyandarkan hidupnya pada usahanya sendiri. Kerja keras, berupaya optimal. Nggak perlu pertolongan Allah. Nih orang percaya diri dalam mencari rezeki atas usahanya sendiri. Nggak perlu pertolongan Allah. Satu hari, nih orang pengen beli keledai. Berangkatlah dia dari rumah membawa uang. Menuju pasar hewan. Di tengah jalan ketemu sama temennya. Ditanya, mau kemana bro? Kata nih orang, saya mau beli keledai di pasar hewan. Temennya bilang, sebaiknya kamu menggunakan kata-kata insya Allah saya mau beli keledai. Ini unsur doa nih. Apa jawab tuh orang? Enggak perlu kalimat insya Allah. Persyaratan udah ada, kelengkapan sudah sempurna. Kerja keras, ikhtiar, optimal, upaya sudah saya lakukan. Duit saya bawa, keledai ada di pasar, transaksi selesai. Ini kerjaan pasti, nggak perlu pakai insya Allah. Berangkat nih orang ke pasar. Saudara, apa yang terjadi? Di pasar hari itu manusia bejubel. Rame dengan pengunjung. Ndilalah. Ndilalah tuh apa ndilalah tuh? Tiba-tiba uang nih orang hilang. Periksa di kantongnya udah nggak ada uang. Hilang uangnya itu. Walhasil transaksi membeli seekor keledai nggak jadi. Pulang nih orang dengan murung. Duitnya hilang di pasar. Pulang nggak bawa keledai. Ketemu lagi sama temennya yang tadi di jalanan. Kata temennya, bro, ente kok runyem begitu mukanya? Kenapa emang? Tadi waktu di pasar saya pengen beli keledai. Tiba-tiba di pasar saya lihat orang bejubel. Nggak taunya insya Allah duit saya hilang. Saudara, apa yang terjadi? Inilah pentingnya doa. Maka di atas puncak dari ikhtiar dan usaha dalam mencari rezeki, jangan melupakan bahwa faktor utamanya adalah memohon pertolongan Allah melalui doa. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan mukaddimah betapa pentingnya itulah tadi yang dikatakan. Tidak hanya ikhtiar zohir, namun juga ikhtiar batin juga harus diikuti adanya doa di sana. Nah, ketika kita sudah menghayati bagaimana hakikat rizki itu sendiri, tidak hanya rizki berupa materi uang, namun juga kebahagiaan kita, nikmat sehat kita, itulah yang perlu kita yakini. Nah, insya Allah dengan begitu kita meyakini bahwa insya Allah rizki kita tidak akan tertukar. Nah, nanti lebih dalam lagi berkaitan dengan tema ini, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Arifin Nugroho. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.